Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masih merasakan nikmat sehat dan iman, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah memberikan petunjuk pada kita bagaimana hidup di dunia ini semestinya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada sesi selanjutnya, yaitu sesi ke-7. Ini berkaitan dengan Al-Hakimiyah dan problemnya dalam pemikiran Islam. Mengapa diskusi tentang Al-Hakimiyah ini menjadi penting? Karena dia menjadi titik sentral ya dalam diskusi pemikiran Islam baik pada masa klasik maupun kontemporer. Kita tahu dan sudah kita diskusikan pada sebelumnya bahwa pada masa klasik pernah terjadi peristiwa tahkim, sehingga muncullah perdebatan siapakah yang mempunyai kewenangan dalam berhukum. Nah, kelompok Khawarij berpegang pada keyakinan bahwa tiada hukum kecuali hukum Allah, la hukma illa lillah. Artinya kalau ada kelompok atau orang yang berhukum selain pada hukum Allah, maka dianggap sebagai golongan yang kafir. Nah, isu ini juga kita temukan pada era kontemporer. Beberapa kelompok yang berkembang juga punya pandangan yang sama. Mereka berkeyakinan bahwa hukum itu hanyalah kewenangan menetapkan hukum itu ada pada Allah. Kita sebagai manusia hanya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Lalu apakah Al-Hakimiyah ini demikian adanya? Apakah semua ulama berpandangan demikian? Ternyata tidak, dan inilah yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke. Al-Hakimiyah dan problem pemikiran Islam. Nah, insyaallah kita akan pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan definisi atau pengertian dari Al-Hakimiyah, yang kemudian konsep dasar Al-Hakimiyah, kemudian kerancuan yang ada dalam konsep tersebut, dan bagaimana konsep Al-Hakimiyah dalam pandangan Muhammad Abu Al-Qasim Hajamat, seorang ulama Sudan yang mendedikasikan hidupnya untuk memahami, membangun suatu proyek pemikiran yang sangat menarik, yaitu universalisme Islam. Oke, kita masuk bahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Hakimiyah? Nah, kata Hakimiyah itu secara bahasa kita berasal dari kata hakama. Nah, kata ini mengandung beberapa makna ya. Nah, diantaranya yang saya ambil 3 saja. Pertama, hakama bermakna al-ma'nu, mani, ya, pencegahan terhadap perbuatan demi terwujudnya suatu perbaikan. Jadi mencegah itu tujuannya adalah supaya ada perbaikan. Yang kedua adalah al-ilmu. Di hakama, hikmah itu juga bermakna ilmu, yaitu pemahaman atau al-qadha, paham dan penegakan keadilan. Jadi hukum atau hakama itu berkaitan dengan fikih ya, karena dalam fikih itu kita menemukan pemahaman yang menghasilkan hukum-hukum yang tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Nah, yang ketiga adalah
al-hukm, yaitu ketelitian, keakuratan dalam mengerjakan sesuatu secara saksama. Nah, lalu dari pengertian kebahasaan ini kita dapat memahami beberapa hal ya. Yang pertama adalah hukum memiliki tujuan pokok, yaitu mencegah dari kerusakan sehingga melahirkan perbaikan. Nah, ini karakter hukum itu ya. Dia mencegah perbuatan yang jelek, yang buruk, sehingga lahirlah sebuah kebaikan. Nah, selanjutnya adalah hukum harus memiliki sifat itqan, yaitu sempurna. Nah, dibangun berdasarkan hikmah dan kebenaran. Nah, ada relasi antara al-hakim, ya, pemerintah, kemudian al-mahkum atau rakyat. Al-hakim, pemerintah, dan al-mahkum. Tapi al-hukm berbeda dengan hakimiyah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jangan sampai kita memahami al-hukmu itu sebagai al-hakimiyah. Kenapa? Karena pertama, al-hakimiyah secara konsep itu sangat berkembang pesat setelah diteorisasi atau dikonseptualisasi oleh Abu al-A'la al-Maududi dan Sayyid Qutb. Akan tetapi seperti tadi di awal saya jelaskan, peristiwa tahkim pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menjadi contoh klasik bagaimana problem hakimiyah ini mengapung ya. Nah, al-hakimiyah sungguhnya dari makna kebahasaan tadi kita dapat simpulkan bisa adalah kewenangan ya, kewenangan dalam menetapkan hukum. Jurisdiksi itu berada di tangan siapa? Nah, menurut Maududi, Abu A'la al-Maududi dan Sayyid Qutb, kewenangan itu hanya ada di tangan Allah. Nah, artinya la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya pada Allah. Kita manusia, tugas kita adalah melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Oke, pada tahap ini mungkin kita terkesan tidak ada problem di sini, akan tapi masalah yang timbul ketika berhadapan dengan negara, misalnya, ya kelompok-kelompok yang menganggap tidak ada hukum selain hukum Allah, maka akan berpandangan bahwa sistem-sistem yang atau hukum-hukum, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia itu adalah peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya apa? Sampailah pada taraf takfiri, bahwa siapa yang berhukum selain hukum Allah maka dia kafir. Nah, ini problem utamanya. Kan ada riset yang menyatakan bahwa al-hakimiyah ini, teologi hakimiyah ini menjadi akar dari cara pandang kemudian tindakan yang ekstrim ya di kalangan Islam. Nah, apa sih kerancuan dari al-hakimiyah? Dengan demikian kita bisa tarik ya, ini foto di samping ini adalah beliau Muhammad Abu Al-Qasim Haji Ahmad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan meridhoinya. Nah, beliau ini berusaha untuk mengungkap apa sih kerancuan dari al-hakimiyah. Nah, pertama kata dia, al-hakimiyah ini adalah isu sentral dalam diskursus Islam, baik klasik maupun kontemporer. Tadi sudah saya juga sebutkan. Nah, akan tapi problemnya al-hakimiyah ini seringkali dipandang secara doktriner dan ideologis, doktrin ideologis ya. Nah, problemnya ada di situ, sehingga ketika dia menjadi doktrin dan ideologi tertentu, seringkali al-hakimiyah ini menimbulkan masalah-masalah keagamaan, kemudian lari kepada masalah isu-isu politik seperti itu. Nah, kalau dulu, ini kita ulangi lagi ya, Khawarij mempunyai doktrin la hukmu illa lillah atau la hukma illa lillahi. Nah, itu pun juga diakui oleh Abu A'la al-Maududi dan Sayyid Qutb. Kata dia,
kata al-hukm dan derivasinya semuanya itu tidak terlepas dari eksistensi Tuhan. Ya, artinya apa? Ya kita harus manut apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, dengan demikian supaya Al-Hakimiyah ini terlaksana, maka menurut kelompok yang Maududi dan Said Qutb dan para pengikutnya sampai hari ini, maka kita perlu mendirikan negara Islam. Supaya apa? Supaya Al-Hakimiyah tadi, hukum-hukum Tuhan yang sudah dibuat oleh Allah, itu bisa dilaksanakan sepenuhnya, bukan hukum-hukum buatan manusia. Nah di sini menurut Haj Hamad agak ada konsepnya sangat keliru sekali. Artinya apa? Sayyid Qutb dan Abu A'la al-Maududi tidak membedakan kewenangan-kewenangan, seolah-olah semuanya itu al-hakimiyah al-ilahiyah, ya, kewenangan Tuhan semata, seolah-olah manusia tidak punya kewenangan atau jurisdiksi bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan manusia. Itulah dia saya katakan juga bahwa proses al-hakimiyah itu sesuai juga atau mengikuti fase kenabian. Nah, di mana fase kenabian itu dimulai dari fase keluarga, bahwa agama tadi hanya diperuntukkan pada ruang lingkup keluarga. Kemudian fase sya'biyah atau agama diperuntukkan hanya pada golongan atau suku bangsa tertentu. Nah, sampai pada agama yaitu Islam, ini bersifat universal. Nah, sebab itu kata Haj Hamad, hakimiyah itu bukanlah ada pada wilayah politis, tapi otoritas atau kedaulatan Tuhan dalam berhubungan dengan alam dan manusia. Nah, ini yang kata kuncinya ya. Nah, ini fase yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, lalu bagaimana konsep al-hakimiyah menurut Muhammad Abu Al-Qasim Haj Hamad? Haj Hamad membagi hakimiyah itu dalam 3 kategori ya. Yang pertama yang dia sebut dengan al-hakimiyah al-ilahiyah. Nah, hakimiyah al-ilahiyah, kewenangan Tuhan tadi pada fase ini itu bersifat langsung. Nah, jadi hukum Allah bersifat langsung kepada manusia, tidak ada pendelegasian atau istiqlaf. Nah, dia langsung dan konkret. Nah, sehingga apa? Kita bisa lihat pada periode Nabi Adam, kemudian seterusnya, itu hukum-hukum tadi bersifat keras dan langsung ya. Kalau kita minta sesuatu ya diberikan secara langsung oleh Tuhan. Nah, untuk melengkapi proses ini, Tuhan melakukan proses pensucian tempat, takdis, al-ard, dan tafdil, mengistimewakan Bani Israel. Nah, ini prode al-hakimiyah, bagaimana agama tadi hanya diperuntukkan pada keluarga kecil ya, yaitu dari Bani Israel. Dan diberikan kelebihan, keistimewaan, dan ada pensucian suatu tempat. Nah, ini menjadi kata kunci dari pemikiran Haj Hamad. Nah, pada periode pertama ini kewenangan Tuhan bersifat langsung dan konkret. Mau minta makanan ya diserahkan, dikasih langsung. Mau ini ya pokoknya semuanya serba langsung tanpa ada perantara manusia. Nah, yang kedua, hakimiyah al-istikhlaf. Nah, pada periode ini boleh dikatakan periode Bani Israel jilid kedua ya. Nah, pada tahap ini sampai Nabi Isa, agama tadi sudah bergeser, yang tadinya sempit hanya untuk keluarga, sudah mengarah pada suku bangsa tertentu. Ini yang saya sebut Bani Israel pada periode kedua. Nah, di sini Tuhan tidak secara langsung memberikan menunjukkan kewenangannya, kekuasaannya, akan tapi didelegasikan kepada seorang nabi. Bagaimana terbelahnya Laut Merah, bagaimana kemampuan nabi-nabi terdahulu itu, mukjizatnya itu memperlihatkan keagungannya, yang itu merupakan istikhlaf ya.
Nah, Allah memberikan kewakilan, mendelegasikan perantara dari kewenangannya kepada manusia atau nabi yang dia tunjuk. Nah, ini periode istikhlaf sampai periode Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu Hakimiyah al-Basariyah, itu atau disebut juga dengan Hakimiyatul Kitab atau Hakimiyah al-Insan. Nah, pada periode ini Hakimiyah ilahiyah sudah tidak ada, Hakimiyah istikhlaf juga sudah tidak ada. Jadi dia posisinya menghapuskan dua hakimiyah sebelumnya. Yang artinya apa? Manusia diberikan kewenangan untuk menentukan bagaimana sikap dia berdialektika dengan al-ghaib, alam, dan manusia. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena Allah sudah memberikan elemen konstitutif yang ada pada manusia, itu sama, basar, dan fuad. Yang dalam filsafat Islam, sama, basar, dan fuad ini tidak lain dan tidak bukan adalah instrumen untuk menggali ilmu pengetahuan. Malah dalam Al-Quran, ketika fuadnya ini bermasalah, lahum qulubun la yufqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, konsekuensinya sangat besar sekali. Di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nah, jadi elemen konstitutif ini menjadi penentu bagaimana peran manusia dalam kehidupannya. Nah, karakter hukum ini Hakimiyah al-Basariyah ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW, di mana kewenangan Tuhan tadi sudah diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Nah, untuk itu selain ada sama, basar, dan fuad, Allah juga menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Nah, dengan itulah manusia bisa menentukan apa yang terbaik untuk kehidupannya di dunia ini berdasarkan hasil dialektik antara manusia, al-ghaib, dan alam semesta. Nah, seperti ini ya. Jadi al-ghaib, al-alam, dan al-insan itu senantiasa berdialektika. Nah, dalam proses dialektik ini manusia diberikan kebebasan sepenuhnya, kebebasan dan tanggung jawab. Nah, untuk itulah makanya diperlukan dua model pembacaan atau dua metode ilmu yang dikembangkan oleh Haj Hamad ya. Yang pertama yang dia sebut dengan qiraah al-ghaibiyah, pembacaan yang bersifat al-ghaib, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran tadi. Nah, yang kedua qiraah al-kauniyah atau pendekatan saintifik, bagaimana kita memahami manusia dan alam. Nah, kedua model pembacaan ini dia sebut juga dengan ijtihad an-naui, yaitu sebuah proses ijtihad kreatif yang tetap tanpa menisbikan atau meminggirkan satu elemen. Misal tradisi di Eropa, di Barat itu dia akan memisahkan al-ghaib dengan alam dan insan. Jadi al-ghaib ini dianggap tidak ada. Nah, proses dialektiknya antara hanya alam dan insan. Ini bisa kita baca misalnya dalam buku-buku Karl Marx, bagaimana materialisme historis itu adalah dialektika antara alam dan manusia saja. Nah, akan tapi Haj Hamad berkatakan tidak bisa, itulah kelemahan atau kekeliruan dalam tradisi ilmu yang berkembang di Barat, karena mereka menisbikan al-ghaib ini, menghilangkan peran serta Tuhan atau al-ghaib, yang itu tak lain ya kitab suci kalau dalam bahasa pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah proses universalisme Islam di mana kita harus senantiasa terbuka terhadap proses-proses kreatif antara melihat alam, melihat manusia, dan Tuhan, seperti itu. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang ijtihad an-naui kita pending terlebih dahulu, tapi setidaknya teman-teman bisa memahami apa itu ijtihad an-naui dan bagaimana
apa itu qiraah al-ghaibiyah dan qiraah al-kauniyah. Nah, ada proses teknis yang berkaitan dengan ini. Nah, tapi terlepas dari itu kita bisa memahami bahwa hakimiyah tadi tidak bisa didekati lagi, tidak bisa dipahami lagi dengan cara pandang yang sempit seperti yang disampaikan oleh Maududi dan Sayyid Qutb. Semoga kita dapat memahami secara bersama dan bermanfaat untuk kita. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.